FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Musyahidin wa musyahidah, pemirsa yang menyimak siaran ini melalui live Instagram, halaman Facebook atau YouTube dari Radio Hidayah FM. Kembali kita bersama dalam kajian rutin kita bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja'. Kita fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Kita sudah membahas tentang jamak dan juga qasar dari sholat, dan kini kita akan bahas tentang sholat Jumat. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, edisi hari ini Selasa 24 bulan Jumadal Ula atau Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal 26 November 2024. Kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan. Ini dia pembahasan hukum sholat Jumat yang berkaitan dengannya dalam fikih mazhab Syafi'iyah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Asy-Syuja', yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja', sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang kita sudah bahas sejak awal pertemuan. Ini pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah salat Jumat, ya, keutamaan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hukum-hukum berkaitan dengan salat Jumat, ya, kita lihat beberapa keutamaan, ya, daripada hari Jumat dan juga salat Jumat ini untuk lebih
menguatkan ya pemahaman kita tentang masalah ini. Disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan daripada hari dan salat Jumat ini. Bahkan kalau kita perhatikan, sebagian para ulama itu membahasnya dalam kitab-kitab mereka. Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau membahas tentang masalah ini, beliau menyebutkan bahwasanya keutamaan daripada hari dan salat Jumat ini, beliau menghitungnya sampai 33 keutamaan. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam risalahnya yang namanya adalah Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah, beliau menambahkan keistimewaan daripada salat dan hari Jumat ini menjadi 101 keutamaannya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat banyak sekali ya keutamaan juga keistimewaan daripada hari dan juga salat Jumat ini. Kita akan sebutkan secara ringkas sesuai dengan ilmu dan waktu yang kita miliki di siang hari ini. Yang pertama, hari Jumat merupakan hari yang paling mulia ya, dari semua hari dalam sepekan. Dan dia adalah hari yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat ini hanya untuk kaum muslimin dari seluruh kaum dari umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan bahwasanya sangat istimewanya hari Jumat yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Di dalam sebuah hadisnya dalam Sahih Muslim, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah." Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan juga pada hari itu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat keistimewaan daripada hari Jumat ini, hari yang sangat spesial bagi kaum muslimin. Karena pada hari itu terdapat momen-momen yang sangat luar biasa. Hari itu adalah hari yang terbaik ketika matahari terbit di permukaan bumi ini. Pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam surga, mengeluarkannya daripada surga juga pada hari Jumat, dan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ini merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, hanya Allah berikan kepada kaum muslimin. Ini diperjelas dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah dan Huzaifah Ibnul Yaman. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'alil jum'ah man kana qablana. Fa kana lil yahud yaum as-sabti wa kana lin nasara yaum al-ahadi. Faja'a Allahu bina fahadana Allahu li yaumil jum'ah." Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan kaum sebelum kita di hari Jumat. Maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu. Sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Faja'a Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Ya, ini merupakan sebuah anugerah ya dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala,
ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat itu hanya kepada kaum muslimin saja. Ini hadis terdapat dalam Sahih Muslim. Ya, ini merupakan anugerah dan nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat ya sebagai sebuah hidayah dan anugerah kepada kaum muslimin. Kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lainnya di hari Jumat ini ya terdapat waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya, terdapat waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam As-Sahihain, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Yang artinya di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu tersebut, yuqalliluha, bahwasanya rentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat tersebut adalah waktu yang sangat terbatas dan dia sedikit. Ya, hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan waktu itu. Yang mana ketika dia berdoa di waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahkan doanya. Ya. Nah, ini dimulainya waktu diijabahkannya doa pada hari Jumat ini dimulai daripada duduknya imam sampai selesainya pelaksanaan salat Jumat. Di antara dalilnya adalah hadis daripada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan, Anna Abdullah bin Umar qala lahu asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Ya, ini dah hadis daripada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata kepadanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan waktu ijabahnya doa pada hari Jumat ini, fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Qala, lalu Abu Burdah mengatakan, na'am, qultu na'am, aku mengatakan iya. Ya, jadi Abu Burdah ini merupakan anak kepada Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abdullah bin Umar datang menanyakan kepada Abu Burdah, pernahkah dia mendengarkan ayahnya Abu Musa membicarakan kepadanya sebuah hadis tentang waktu yang diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini. Maka dia mengatakan iya. Kemudian dia mengatakan, sami'tuhu yaqul, aku mendengar ayahku mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salah. Hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salah. Yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Ya, ini di antara pendapat mengatakan bahwasanya mulainya waktu dijabahkan waktu dijabahkan untuk doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat adalah ketika imam naik mimbar sampai salat selesai dilaksanakan. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lainnya tentang batas akhirnya. Ya, dia juga mengatakan batas akhirnya adalah hingga setelah salat asar. Hingga setelah waktu asar. Di antaranya lah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dalam kitab Sunan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul jum'ah isnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu terdapat 12 jam.
la yujad fiha 'abdun muslim yas'alullah syai'an illa atahu iyyah. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwasanya akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Ya, ini diantara pendapat yang menguatkan bahwasanya batas akhirnya adalah sampai setelah asar. Maka ini sebuah kesempatan emas bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki prioritas gitu. Ya. Yang mana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita ada waktu-waktu yang diijabahkan sebagaimana juga ada tempat-tempat yang diijabahkan. Nah, di antara waktu-waktu yang kemungkinan doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di hari Jumat ini. Ya, mulai daripada imam naik mimbar sampai nanti berakhir adalah setelah asar. Ini kalau kita lihat berdasarkan kepada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk memperolehnya. Sehingga dalam hadis yang terakhir yang kita baca ini Nabi mengatakan faltamisuha. Ya, peganglah erat-erat. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak lupa dengan hal itu, agar kita senantiasa bisa mengambil kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berdoa. Nabi mengatakan faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Peganglah erat-erat, ingatlah bahwasanya waktu tersebut jatuh setelah asar. Nah, ya, makanya kita mengetahui hal ini, kita pelajari dan kita ketahui tentu adalah tujuan adalah untuk kita amalkan agar kita bisa mengambil kesempatan emas ini untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berdoa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan-permintaan doa kita. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya dan juga keberkahannya, siapa saja yang menunaikan salat Jumat sesuai dengan tuntunan adab dan tata cara yang benar, ya, maka dosa-dosanya yang terjadi di antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu benar atau tidaknya ibadah salat Jumat ini terkhusus adalah kita lihat sejauh mana kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin salat Jumat kita benar, ya, secara syar'i, maka kita harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, hadis daripada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, ya, wa yaddahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarraqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lah thumma yansitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Ya, yang artinya la yaghtasilu rajulun yaumul jum'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci semampunya, wa yaddahinu min duhni, kemudian dia berminyak dengan minyak, ya, au yamas min tibi baiti, atau dia mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, thumma yakhruju fala yufarraq baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lah, kemudian dia keluar daripada rumahnya menuju ke masjid dan dia tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk berdampingan. Jadi ketika dia datang ke masjid, di mana tempat yang kosong, dia duduk di situ. Dia tidak memisahkan dua orang yang duduk secara berdampingan, kemudian duduk di antara celahnya itu, enggak.
Kemudian summa yusalli ma kutibal. Kemudian dia salat. Ya, melaksanakan salat sesuai dengan tuntunannya. Summa yansitu idza takallama al-imam. Kemudian dia diam ketika imam berkhutbah. Ya, maka Nabi SAW ketika seseorang melakukan hal itu, kecuali ya ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya di antara Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa ketika seseorang melaksanakan salat Jumat yang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mandi, kemudian bersuci, kemudian memakai wewangian, kemudian dia melangkah menuju ke masjid. Dia tidak mengganggu orang, dia tidak duduk di antara dua orang yang berdampingan, kemudian dia salat. Ya, kemudian dia diam mendengarkan imam berkhutbah. Ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka diampunkan dosa-dosanya di antara Jumat ini Jumat yang berikutnya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa gitu. Yang mana ketika kita melaksanakan hal ini, kita rutinkan, ya, memang hukumnya adalah wajib, maka kesempatan untuk Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita sangat besar. Di antara Jumat ini Jumat yang berikutnya. Tapi dengan syarat kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat Jumat tersebut. Ya, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal al-kabair. Salat fardu 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna. Menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut dengan syarat dosa-dosa besar dijauhkan. Dengan syarat dia menjauhkan dirinya daripada dosa-dosa yang besar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, keberkahan daripada hari Jumat ini adalah terdapat keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bersegera ke masjid, ya, lebih pagi untuk salat Jumat. Ya, yang mana dia datang ke masjid sesegera mungkin. Dan tujuannya datang adalah untuk melaksanakan salat Jumat. Di dalam hadis as-sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati, summa raha faka'annama qarraba badana." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, ya, seperti dia mandi besar, mandi junub, summa roha, kemudian dia segera pergi ke masjid, faka'annama qarraba badana, maka seakan-akan dia berkorban, dengan unta yang gemuk. Nah, ketika dia selesai mandi janabah, seperti mandi janabah, kemudian dia pergi ke masjid, maka seakan-akan dia berkorban dengan unta yang gemuk. Dan kita ketahui kalau kita berkurban, maka hewan yang paling afdol untuk dikurbankan adalah unta. Ya. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah." Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, ya, pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi. Ya, jadi kalau dia datang di waktu yang pertama, seperti dia berkorban dengan seekor unta yang gemuk. Kalau dia datang di waktu yang kedua, seperti dia berkorban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor domba. Nah, ya. Akran, di sini dikatakan akran, domba yang bertanduk. Kemudian wa man raha fi sa'atir rabi'ah
Barang siapa yang datang pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan. Ya, maka barang siapa yang datang pada jam yang keempat, ya, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang datang pada jam yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seperti dia berkorban dengan sebutir telur. Ya. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikr. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, imam naik mimbar untuk berkhutbah, maka para malaikat turun, ya, hadir sambil mendengarkan zikir, ya, mendengarkan nasihat peringatan yang disampaikan oleh khatib. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, terutama di masyarakat kita, ini sesuatu yang harus kita lestarikan gitu, untuk kita datang sesegera mungkin di hari Jumat, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita mampu di jam yang pertama, maka kita melakukannya. Demikian seterusnya gitu. Karena pahala-pahala yang ditawarkan, ya, sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ya, semakin cepat seseorang datang, semakin sesegera mungkin seseorang datang, maka pahala yang akan didapatkan semakin besar. Kenapa demikian? Karena memang kesungguhan, kemudian semangat yang ditunjukkan juga besar. Ini dikatakan dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita gitu. Jadi semakin besar sesuatu yang kita korbankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana waktu-waktu itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, ya, apakah dengan berzikir, ya, melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya, terkhusus untuk sholat Jumat ini, maka pahala yang kita dapatkan semakin besar. Ya, kalau kita datang di jam yang pertama, itu seperti kita berkorban dengan seekor unta yang gemuk. Ya, ini sesuatu yang harus kita biasakan gitu. Ya, jangan sampai nanti karena kesibukan duniawi kita yang tidak terbatas dan terhingga ini melalaikan kita daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari Jumat ini, sekali dalam seminggu. Ya, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita telat untuk menghadirinya. Sampai imam sudah naik mimbar, kita masih di rumah atau masih dalam perjalanan. Nah, ya, ini sesuatu yang sangat miris yang terjadi, sedangkan kita mengetahui tentang keutamaan yang sangat besar ini, ya, yang mana ini sesuatu yang sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Ya, karena nanti kalau seandainya hal ini dibiasakan, ya, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang berterusan kita melakukannya, sehingga kita tidak menyadari bahwasanya sudah banyak keutamaan, keistimewaan yang terlewat begitu saja daripada diri kita, tentang masalah bagaimana kita bisa memanfaatkan keistimewaan daripada sholat Jumat ini, ya, hari Jumat dan sholat ini, bagaimana kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana juga kita bisa menghadirinya sesegera mungkin, karena semua yang kita lakukan, ya, adalah kebaikan-kebaikan dan pahala yang akan melimpah kepada kita. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Ya, di sini beliau rahimahullah mengawali tentang sholat Jumat ini. Ya, beliau menyebutkan tentang syarat wajibnya seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, faslun wa syaraitu wujubil jum'ah sab'atu asya'. Ya, syarat-syarat wajibnya salat Jumat ada 7 perkara. Yang pertama adalah al-Islam, ya, yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah al-bulugh, ya, al-bulugh ini maksudnya adalah di usia baligh, ya, sudah dewasa. Kemudian wal aqlu,
ini berakal. Kemudian wal hurriyah, ini merdeka. Kemudian wal dzukuriyah, ini adalah laki-laki. Was sihhah, ya, ini sehat. Kemudian wal istitan, ini adalah dalam keadaan mukim. Ya. Ini 7 syarat yang beliau sebutkan dalam kitab ini tentang wajibnya seseorang untuk menghadiri salat Jumat. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua al-bulugh, balik dewasa, yang ketiga adalah wal aqlu, berakal, yang keempat adalah wal hurriyah, ini adalah merdeka, yang kelima adalah wal dzukuriyah, ini adalah laki-laki, yang keenam adalah wasihhah, ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang ketujuh adalah al-istitan. Istitannya adalah dalam keadaan mukim, ya, tidak dalam keadaan safar. Nah, di sini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia dikatakan wajib untuk salat Jumat. Yang mana ketika dia salat Jumat, ya, dengan syarat-syarat yang 7 ini, maka salat Jumatnya menjadi sah. Ya. Di sini kalau kita perhatikan pertama beliau mengatakan al-Islam. Ya. Maka non muslim atau bukan Islam tidak wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Ya. Maka seseorang yang dia non muslim tidak wajib bagi dia untuk salat Jumat. Baik, kemudian yang kedua al-bulugh, ya, ini adalah al-baligh. Ya, artinya orang yang sudah sampai ke umur yang dewasa. Dan kebalikannya orang yang belum balik, ya, yang masih kecil, anak kecil, maka dia tidak wajib untuk berangkat salat Jumat. Ya, ini kalau kita pelajari tentang masalah syurutu taklif, ya, syarat pembebanan syariat kepada seseorang, ini dibicarakan tentang masalah ini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, anin naim hatta yastaykhidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil ma'tuhi hatta yaqil. Dalam riwayat lain dikatakan wa anil majnuni hatta yafiq. Pena kewajiban beban taklif itu diangkat dari 3 golongan. Yang mana yang 3 ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban baginya. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang yang tidak berakal sampai dia kembali berakal. Ya. Nah, orang-orang yang 3 golongan ini, yang pertama adalah orang yang tidur, kemudian anak kecil, dan orang yang gila, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Di sini poinnya adalah ketika Nabi mengatakan wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Di sini disebutkan juga yang lainnya wa anis sabiyyi hatta yashubba. Yashubba ini sampai dia di usia baligh, ya. Baik, kemudian yang ketiga wal akal, orang yang berakal. Ya, berarti orang yang tidak berakal, apakah permanen ataupun memang tiba-tiba seperti itu, maka dia tidak wajib untuk pergi sholat Jumat. Ataupun orang yang pingsan, ya, dalam keadaan tertentu, ya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik, kemudian wal hurriyah, ini merdeka, berarti yang budak tidak wajib untuk sholat Jumat. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah, mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Salat Jumat wajib bagi setiap muslim kecuali 4 kelompok, ya. Yang pertama adalah hamba, budak, wanita, anak kecil ataupun orang sakit. Yang 4 ini itu tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Termasuk di antaranya di poinnya adalah mamlukun. Karena di sini beliau mengatakan wal hurriyah. Wal hurriyah ini adalah merdeka, lawan katanya adalah mamluk. Baik, kemudian yang kelima laki-laki, maka seorang wanita tidak wajib untuk salat Jumat. Tapi kalau dia ingin hadir itu tidak mengapa. Ya, yang sini kita bincangkan tentang masalah hukum wajib apa tidaknya gitu. Ya, tapi kalau dia ingin hadir salat Jumat, maka itu tidak mengapa.
Baik, kemudian yang keenam dia adalah wasihah, ini sehat. Ya, berarti orang yang sakit termasuk diantaranya orang yang pingsan di situ, maka tidak wajib untuk salat Jumat. Ya, nah, ini yang perlu kita perhatikan tentang masalah sakit ini tentu sesuatu yang memang sudah digariskan di dalam syariat, ya dibincang oleh para ulama tentang masalah ini, bahwasanya ketika seseorang sakit, ya, yang mana sebenarnya dalam hadis lain kalau kebiasaannya dia melakukan hal-hal yang baik, terutama dia sholat Jumat atau dia sering menghadiri sholat berjemaah ketika dia sehat, ya, nah ketika dia sakit juga dikatakan dalam hadis yang lainnya ketika dia dalam keadaan musafir, maka tetap ditulis bagi dia pahala yang sama. Namun ketika dia sakit tentu dia tidak wajib untuk pergi sholat Jumat karena dia ada uzurnya gitu. Ya. Baik, kemudian yang ketujuh yang beliau katakan adalah wal istiton. Ya, wal istitonnya adalah orang yang bermukim. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dalam pendapatnya mazhab Asy-Syafi'i disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di situ beliau mengatakan la tajibu al-jum'ah 'alal musafiri. Ya, hadza madhhabuna la khilafa fihi 'indana. Ya. Dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini merupakan kitab yang menjadi panduan untuk mazhabnya Syafi'i. Ya, ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di situ dengan tegas beliau mengatakan la tajibul jum'ah 'alal musafir. Salat Jumat tidak wajib bagi musafir. Ya, wa hadza madhhabuna. Ini merupakan mazhab kami. Ini merupakan pendapat kami, mazhab kami. La khilafa fihi 'indana. Ya, dan hal itu disepakati dalam mazhabnya Syafi'i tentang bahwasanya musafir itu tidak wajib untuk salat Jumat. Yang wajib itu adalah statusnya adalah muqim. Yang disebutkan oleh beliau di sini penulis Abu Syuja, dia adalah al-istitan, yang mana dia bermukim tidak dalam keadaan musafir. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ataupun sekelompok orang, ya, yang dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat seperti wanita, budak, anak-anak dan seterusnya, tapi dia melaksanakan sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum sholatnya? Maka hukum sholatnya adalah sah dan mencukupi sebagai pengganti sholat zuhur. Ya, artinya dia tidak perlu lagi mengulang sholat zuhur. Jadi orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat seperti yang disebutkan tadi, seperti wanita, budak, kemudian juga anak-anak, ya, yang mana mereka pergi sholat Jumat, tetap pergi sholat Jumat walau tidak wajib, apakah itu menggugurkan untuk sholat zuhurnya atau tidak? Ya, di sini pendapat yang rajih mengatakan itu menggugurkan untuk sholat zuhurnya. Jadi dengan sholat Jumatnya itu cukup, ya, dan dia tidak perlu mengulang dengan sholat zuhurnya. Ya, cuman yang perlu kita perhatikan ya terkhusus kepada anak-anak, ya, yang kalau kita perhatikan di merata masjid-masjid kaum muslimin tentang masalah ketenangan, ya, kemudian juga kenyamanan ini harus diperhatikan, ya, karena kadang-kadang anak-anak ini ketika khatib berkhutbah dia juga berkhutbah di belakang, jadi mengganggu, ya, ketentraman, kenyamanan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan kepada kita, terutama pada orang tua dan juga para DKM masjid untuk menciptakan sebuah lingkungan yang sehat, ya, menciptakan sebuah suasana yang harmonis, ya, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendapatkan ketenangan, ketentraman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menjaga hal-hal seperti ini. Dan kita semua pihak berkewajiban untuk melakukan, ya, agar terlahirnya suasana ini gitu. Maka kita harus memperhatikan anak-anak kita. Sebaiknya anak-anak di usia yang masih dini kalau ingin melaksanakan sholat Jumat dia bersama orang tuanya. Kalaupun seandainya dia daripada sekolahnya contohnya, dia tidak duduk di komunitas dia sendiri gitu, tapi dia duduk di tempat-tempat yang menyebar di masjid tersebut. Karena kalau dia duduk di komunitas sendiri, maka akan terjadi yang terjadi gitu. Dia akan meribut, ya, meninggikan suara, berbicara, karena mereka tidak memahami tentang masalah adab-adab menghadiri salat Jumat ini. Nanti kita akan pelajari secara detail
ya, dengan seiring kita membaca kitab ini tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah membahas secara ringkas ya. Mohon maaf untuk kaum muslimin dan muslimah. Ya, sampai di sini ya materi saja yang kita dengarkan atau simak karena waktu kita sudah masuk untuk sholat fardu asar di Pekanbaru dan sekitarnya. Begitu ya, kita cukupkan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah memaparkan tentang hukum-hukum seputar salat Jumat dan yang berkaitan dengannya menurut mazhab Syafi'iyah dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abu Syuja. Demikian kaum muslimin dan muslimah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.